Halo, Assalamualaikum. Baru dan perlu jadi perhatian untuk Anda semua, yakni tarif baru PPh pasal 21 yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Seperti apa tarif baru ini? Simak video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media, saya akan bahas tarif baru PPh pasal 21, tarif baru pemotongan PPh pasal 21 yang akan berlaku 1 Januari 2024 nanti. Di sini akan kita bahas tarif barunya seperti apa, kemudian kapan aturan baru ini mulai berlaku, kemudian akan kita simak pula contoh perhitungan PPh pasal 21 tahun 2024 dan daftar tarifnya seperti ini ya. Ini ada bocorannya adalah tarif efektif nanti dibagi menjadi dua, tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Terdapat untuk bulanan terdapat kategori A, B, dan C. Kemudian tentunya tipspajak.com akan share Excel-nya sehingga memudahkan Anda semua. Baik, yang pertama, apa dasarnya aturan baru ini? Dasar aturan baru ini adalah PP nomor 58 tahun 2023 atau yang akan kita sebut dengan PP 58 2023. PP ini mengatur tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, perubahan di sini cukup signifikan, ya, perubahannya akan cukup signifikan. Maka seperti apa? Kita akan lanjutkan. Baik, salah satu tujuan diterbitkannya PP ini adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan pemotongan PPh pasal 21 yang selama ini dikenal sangat rumit. Ya, benar sekali, pemotongan PPh 21 adalah sangat rumit saat ini sebelum berlaku PP ini, peraturan pemerintah ya, cukup rumit karena kita harus melihat terlebih dahulu apakah dia pegawai atau bukan pegawai, kemudian pegawai tetap atau tidak tetap, apakah bersifat berkesinambungan atau tidak, dan seterusnya. Dan ini dengan hadirnya PP ini semua akan menjadi lebih sederhana. Adapun PP 58 ini cukup singkat, yakni ketentuan umum, tarif pemotongan, dan ketentuan penutupnya. Baik, kapan PP 58 2023 ini mulai berlaku? Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Lalu bagaimana tarifnya? Seperti ini ya. Tarif PPh pasal 21 yang berlaku mulai 2024. Jadi tarif pemotongan PPh pasal 21 terdiri atas dua. Satu adalah tarif berdasar pasal 17 ayat 1 UU PPh atau kita kenal dengan tarif umum. Dan yang kedua adalah tarif efektif pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini adalah hal barunya. Tarif efektif ini terdiri dari apa aja? Tarif efektif ini terdiri atas tarif efektif bulanan serta tarif efektif harian. Nah, tarif efektif bulanan ini dikategorikan berdasarkan besarnya PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan WP wajib pajak pada awal tahun pajak. Kemudian tarif efektif ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, kemudian iuran pensiun, kemudian PTKP yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi tarif efektif bulanan ini telah memperhitungkan pengurang-pengurang ya. Kemudian untuk tarif efektif bulanan ini, tarif efektif harian juga telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, bagaimana tarif efektifnya? Oke, akan kita bahas ya. Jadi di di PP ini, PP 58 2023 ini ya, tarif efektif terdiri dari 3 kategori. Kategori A, B, C. Nanti kita akan familiar mengenai 3 kategori ini. Kategori A, B, dan C. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP
Ini jadi yang dilihat adalah status PTKP-nya. Jika PTKP-nya tidak kawin tanpa tanggungan atau TK 0, masuk A. Kemudian jika tidak kawin namun punya tanggungan 1 orang, masuk ke kategori A. Dan jika kawin tanpa tanggungan, masuk A juga. Kemudian ada kategori B. Yang kategori B ini adalah berlaku untuk ini yang PTKP-nya ada 4 jenis ini, yakni TK 2, TK 3, kemudian K1 dan K2. Dan kategori C adalah akan digunakan oleh penerima penghasilan dengan PTKP K3. Seperti itu ya, jadi kategorinya adalah ada 3. Untuk A ini adalah TK 0, kemudian TK 1, dan K0. Untuk B ini adalah TK 2, TK 3, K1, K2. Dan untuk C adalah K3. Baik, berikutnya tarif PPh 21 ini berlaku untuk WPOP yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk pejabat negara, termasuk PNS, termasuk anggota TNI dan anggota Polri, serta pensiunannya. Seperti itu. Nah, contoh perhitungan nanti akan kita bahas tersendiri ya di video setelah ini. Namun ilustrasinya adalah pemotongan PPh 21 ini ada 2 step. Untuk Januari sampai November menggunakan tarif efektif. Lalu untuk Desember ya, untuk tarif Desember tetap menggunakan PPh pasal 17 ayat 1. Ini ya langkahnya 2. Nanti akan kita bahas tersendiri, namun pada prinsipnya untuk Januari sampai November langsung menggunakan tarif efektif. Kemudian untuk Desember dicari terlebih dahulu PPh atas pegawai ini. Ya, misal ini contohnya adalah dicari lebih dahulu PPh setahunnya sekian, kemudian sudah dipotong berapa, dicari selisihnya. Nah, ini selisihnya ini tinggal dibayar di masa Desember. Seperti itu. Dan berikutnya, daftar tarif efektif PPh pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Nah, ini dia daftar tarifnya. Yang pertama, tarif efektif. Oke, sebentar kita lihat daftar tarifnya ya. Yang pertama adalah di sini, tarif efektif untuk kategori A. Ini dia tarif efektif bulanan untuk kategori A. Ini ada 1, 2, ada 3 kolom ya. Anda sebagai pemotong, sebagai dari sisi perusahaan, perlu melihat penghasilan bulanannya pegawai. Seperti ini, jika 0 sampai dengan 5,4 juta, maka tarifnya 0%. Untuk lebih dari 5,4 sampai dengan 5650, tarifnya 0,25%. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya sampai dengan misal contoh ini, jika gajinya 10 juta sebulan. Nah, jika 10 juta sebulan, pemotongannya berapa? 10 juta ada masuk di sini ya. 10 juta masuk di sini, sehingga pemotongannya 2%. Begitu seterusnya. Nah, berikutnya untuk tarif efektif bulanan untuk kategori B. Kategori B ini untuk TK 2, TK 3, K1, K2. Tarifnya adalah seperti ini. Sampai dengan 6,2, 0%. Kemudian 6,2 sampai 6,5, 0,25% pemotongannya. Kemudian bagaimana jika 10 juta? 10 juta ada di sini, dipotong 1,5%. Seperti itu. Ini bisa kita simak baik-baik daftar tarifnya. Kemudian untuk kategori C.
Kategori C akan dipotong pajak 0% untuk gaji sampai dengan 6,6 ya. Kemudian bagaimana juga 10 juta? 10 juta dipotongnya 1,5%. Begitu seterusnya seperti daftar ini. Bang, ini banyak banget. Oh sebentar. Kemudian tarif efektif harian. Untuk tarif efektif harian hanya ada 2 tarif, yaitu 0% jika hariannya 0 sampai 450.000 dan 0,5% jika dalam sehari lebih dari 450.000, maaf ini ada ralat, 450.000 sampai dengan 2,5 juta rupiah. Bang, ada Excelnya enggak? Jangan khawatir, kami dari tipspajak.com telah menyediakan file Excelnya ya. Kami dari tipspajak.com telah menyediakan file Excelnya. Daftar tarif PPh pasal 21 tahun 2024. Ini maaf ada tipu sedikit. Tahun 2024. File Excelnya silakan didapatkan di sini. Klik di sini ya. Nah, ini file Excelnya. Silakan unduh di sini file Excel. Ini telah muncul file Excel di sini. Silakan diunduh. Itulah dia, dan penutup pada akhirnya adalah kesimpulannya bahwa mulai 1 Januari 2024 nanti pemotongan PPh 21 menggunakan skema baru berupa tarif efektif. Ini sangat menyederhanakan ketentuan PPh 21 yang sangat kompleks sebelum berlakunya ini. Namun untuk masa Desember tetap menggunakan tarif umum sehingga diperhitungkan kembali dalam setahun itu pegawai berapa, kurang bayarnya berapa, dalam setahun pegawai itu terutangnya berapa, yang sudah dipotong Januari sampai November berapa, nanti tinggal bayar di masa Desembernya kekurangan bayarnya. Sekian, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kami sediakan berbagai kanal media sosial, serta ada Telegram, ada Instagram, dan tentunya YouTube ini, serta website tipspajak.com. Sekian, salam sehat dan salam sukses selalu. Semoga bermanfaat. Salam dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.